Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Muttaqin Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif. Yang saya hormati Bunyai Rogawagis dan Nawaning yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Bapak Dhafir SHI selaku Kepala Sekolah SMA Queen Al-Falah, Bapak Ibu Guru, staf karyawan dan juga siswa-siswi SMA yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih dipertemukan, walaupun kemudian tidak bisa bertatap muka secara langsung karena adanya kondisi yang perlu kita sikapi. Tapi mudah-mudahan dengan keberadaan pandemi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Di antaranya bagi peserta didik ini pada akhirnya bisa melek terhadap teknologi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu guru, siswa-siswi SMA yang kami banggakan. Pada kesempatan ini Sekolah Formal SMA Queen Al-Falah mengikuti instruksi daripada pemerintah bahwasannya untuk tahun ajaran baru ini belum bisa menyelenggarakan kelas secara langsung, sehingga proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Termasuk juga pengenalan lingkungan sekolah ini juga dilakukan secara daring. Mudah-mudahan kondisi pandemi yang sedang melanda Indonesia ini segera berakhir dan pada akhirnya proses belajar mengajar di SMA Queen Al-Falah bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Anak-anakku, siswa-siswi SMA yang berbahagia, pada kali ini saya selaku guru pengajar di SMA Queen Al-Falah, saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Al-Faruq. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bullying. Kita harus gencarkan stop bullying. Kita harus menghentikan adanya perundungan. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMA yang berbahagia, kita kenali apa itu bullying. Bullying atau kemudian sering kita kenal pula dengan istilah perundungan, itu merupakan suatu tindakan atau perilaku kekerasan yang dilakukan dengan cara menyakiti, baik dalam bentuk fisik, verbal maupun relasional, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada korban yang lebih lemah dengan tanpa ada perlawanan, yang mana tujuan daripada bullying atau perundungan ini adalah untuk menyakiti atau membuat korban menderita. Anak-anakku, siswa-siswi SMA yang saya banggakan, kalau kita melihat beberapa media, kita melihat di sana ada beberapa kasus yang bahkan sampai membuat cedera teman sendiri. Ini bisa dikategorikan pula terhadap bullying atau perundungan. Nah, kalau kita pahami yang namanya bullying atau perundungan ini ada ragam bentuknya. Satu misal, yang pertama bullying atau perundungan dalam bentuk fisik, yaitu kekerasan dengan adanya kontak fisik. Satu misal, bentuk daripada bullying fisik, kita ya maunya hanya bercanda dengan teman ketika di kelas. Teman mau duduk, kita dari belakang, kursinya kita tarik. Ini termasuk perundungan, termasuk bullying. Walaupun sebenarnya ya mungkin hanya untuk bercanda.
Tapi perlu dipahami, ini merupakan salah satu bentuk daripada bullying atau perundungan bentuk fisik. Kemudian yang kedua adalah bullying verbal. Bullying verbal ini satu misal kita memberikan julukan kepada teman kita. Kita tahu bahwasannya siswa-siswi SMA Queen Al-Falah ini berasal dari berbagai penjuru yang ada di Indonesia ini. Bahkan ada juga siswa-siswi SMA kita itu berasal dari luar negeri. Tahun ajaran kemarin itu ada dari Belanda sekolah di SMA Queen Al-Falah. Nah, ini tidak menutup kemungkinan siswa-siswi SMA Queen Al-Falah yang berasal dari berbagai daerah ini pada akhirnya tidak bisa memahami satu dengan yang lainnya. Satu misal saja, ketika kita bertemu dengan siswa-siswi atau teman yang berasal dari daerah Jawa Timur. Di sana ada perkataan-perkataan yang notabene itu di Jawa Timur kategori sebagai kata sapaan akrab. Tapi kan belum tentu perkataan atau ungkapan itu diterima dengan baik oleh siswa-siswi atau teman-teman yang dari daerah lain. Nyuwun sewu, satu contoh ketika kita mengenal arek-arek Surabaya atau kemudian daerah Malang. Ketika kemudian sudah lama tidak ketemu atau kemudian setelah pulang kembali ke pondok dan pada akhirnya masuk ke sekolah tanpa sengaja, tanpa sadar, "Cuk, ya apa kabare?" Nah, ini kan mungkin bagi masyarakat yang notabene itu sudah jadi kata sapaan, itu tidak apa-apa, tapi di daerah lain. Nah, ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kita antisipasi bahwasannya siswa-siswi SMA Queen Al-Falah ini berasal dari berbagai daerah, dari ujung timur sampai ujung barat, dari Sabang sampai Merauke bertemu dalam satu tempat, yaitu di SMA Queen Al-Falah untuk menuntut ilmu. Karena itu perundungan atau kemudian bullying bentuk verbal ini harus kita stop, harus kita hindari. Untuk apa? Untuk menjaga bagaimana supaya keakraban di dalam situasi kelas atau kemudian proses belajar itu tetap berjalan dengan normal. Kemudian bentuk bullying yang ketiga adalah bullying relasional, yaitu kekerasan yang menghambat seseorang untuk berhubungan kepada orang lain atau memutus hubungan relasional. Ini satu misal, di satu kelas kita sedang ulang tahun, kemudian teman-teman satu kelas ini kita ajak makan bersama atau untuk merayakan ulang tahun, tapi ada satu kemudian kita tinggalkan. Ini salah satu bentuk daripada bullying relasional, perundungan relasional, memutuskan hubungan satu dengan relasi yang lain. Ini juga harus kita hindari, ini juga harus kita stop. Siswa-siswi SMA Queen Al-Falah yang saya banggakan, ini ada yang perlu kita pahami lebih, yaitu adanya cyberbullying. Kan ini Indonesia sedang dirundung oleh adanya pandemi COVID-19. Ini kan pada akhirnya menuntut kepada kita semua untuk melek terhadap teknologi, termasuk proses belajar mengajar maupun proses pengenalan lingkungan sekolah ini pun dilakukan secara daring dengan menggunakan teknologi telekomunikasi maupun media sosial. Nah, ini kita harus memahami tentang cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying merupakan bentuk bullying atau perundungan dengan menggunakan sarana telekomunikasi seperti media sosial. Ketika kemudian siswa-siswi SMA ini belajar secara daring, di sana tak sengaja ada yang melakukan screenshot daripada proses belajar. Nah, hasil screenshot ternyata ada teman kita yang mungkin tampilannya kurang baik atau tampilannya pas lagi ngantuk atau apa, kemudian dibuatlah tulisan, dikasih komentar, kemudian diupload di media sosial. Nah, ini masuk dalam kategori cyberbullying. Karena ini
kita era-eranya melek terhadap teknologi. Kita hidup di era teknologi. Bagaimana kemudian keseharian kita tidak bisa terlepas dari media sosial. Apapun itu bentuknya, entah itu yang hanya berupa chatting atau kemudian yang berupa video. Terlebih ketika kita mengenal siswa-siswi SMA Qunu Al-Falah, itu kan ada yang namanya kegiatan tambahan, yaitu berupa pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam telekomunikasi atau multimedia. Nah, ini jangan sampai nanti begitu kemudian belajar menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, belajar multimedia, ini pada akhirnya mencoba-coba membuat karikatur, temennya diedit dan lain sebagainya, dikasih komentar, kemudian diunggah di media sosial. Nah, ini harus kita hindari. Kemudian karakter daripada cyberbullying, kekerasan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi proses daripada pelaksanaan cyberbullying ini dilakukan secara berulang-ulang. Satu misal, tak sengaja temennya sedang mengantuk, atau kemudian tak sengaja temennya pakaiannya sedang melorot, satu misal ya, atau kemudian celananya kedodoran, difoto, kemudian diunggah di media sosial, dikasih komentar, kemudian saling timbal balik. Nah, ini termasuk karakter daripada cyberbullying. Kemudian yang kedua, karakter cyberbullying dilakukan oleh pihak yang memiliki power, dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa kepada yang lebih lemah atau tidak memiliki kuasa. Ini biasanya senior kepada juniornya, kakak kelasnya kepada adik kelasnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan sebaliknya. Kemudian karakter cyberbullying yang ketiga dilakukan dengan telekomunikasi. Siswa-siswi SMA yang saya banggakan, kita harus betul-betul memahami bahwasannya kita ini sebagai warga negara Indonesia, kita tinggal di dalam negara hukum. Di sana ada perangkat aturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan kita, mengatur kita hidup di dalam lingkungan keluarga, mengatur kita hidup di lingkungan masyarakat, mengatur kita di lingkungan sekolah, atau bahkan mengatur kita, kehidupan kita di lingkungan dunia maya. Nah, ini kita harus betul-betul memahami, karena di sana ada perangkat peraturan ITE, satu misal tentang penyiaran. Nah, ini hati-hati, apalagi kemudian tak sengaja tahu password atau akun media sosial temennya, kemudian tak sengaja atau kemudian memang sengaja karena memiliki rasa tidak suka, ini dibajak. Ini termasuk kategori cyberbullying, dan bahkan jika yang bersangkutan si pesakitan ini tidak terima, itu bisa nanti diajukan masuk dalam pasal-pasal perilaku perbuatan yang menyakitkan, bahkan bisa masuk pidana, atau kemudian kita melanggar daripada penyiaran. Anak-anakku yang saya banggakan, ini kita terkait dengan bullying harus betul-betul kita gencarkan. Stop bullying, jangan sampai kita melakukan perundungan. Kenapa demikian? Karena akibat daripada bullying ini betul-betul berbahaya. Jangan hanya sebatas kemudian kita menyepelekan akibat daripada bullying. Apa akibat bullying? Yang pertama, individu atau korban menjadi rendah diri, akan minder, bahkan kemudian mungkin akan malas untuk masuk ke sekolah, takut masuk ke sekolah, atau kemudian membuat si pesakitan yang dirundung ini mengalami kecemasan dan depresi. Nah, kalau seperti ini kan bisa berbahaya. Gimana kemudian bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik ketika dia dirundung daripada kecemasan, dirundung daripada ketakutan, depresi, susah tidur. Terus kemudian akibat bullying yang lain adalah penarikan diri dari kehidupan sosial.
Ini yang berbahaya. Karena si pesakitan yang dirundung, dia akan mengucilkan diri dari pergaulan. Lah kalau kemudian sudah mengucilkan diri dari pergaulan, maka persoalan ini akan dipikirkan sendiri yang bisa berakibat fatal. Apa? Bisa bunuh diri. Ini betul. Kalau kita melihat adanya beberapa pemberitaan, adanya siswa yang tidak berani masuk sekolah, adanya siswa yang kemudian sampai bunuh diri. Ini bisa berakar dari adanya bullying. Karena dengan keberadaan bullying, si pesakitan ini bisa kemudian menarik diri dari kehidupan sosial dan pada akhirnya mengucilkan diri, hidup menyendiri, dan tidak bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Terus kemudian selain itu, akibat daripada bullying ini diantaranya juga penurunan performasi di dalam akademik. Kan sayang kalau kemudian awal-awal masuk sekolah prestasinya bagus, nilainya bagus, tapi karena ada teman kita yang melakukan perundungan, akhirnya nilainya jatuh, nilainya buruk. Ini kan sangat disayangkan. Jangan sampai kemudian kita itu menjatuhkan teman kita. Kalau bisa, bagaimana kita bersama-sama dengan teman yang lain untuk saling membantu, untuk bangkit bersama, dan pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul memberikan manfaat satu dengan yang lain. Terus kemudian, kalau sampai terjadi bullying atau terjadi perundungan, maka apa yang kita lakukan? Bagaimana cara kita menanggulangi? Nah, ini yang pertama adalah kenali apa yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Kita bisa saja kemudian tidak bisa mengontrol perilaku teman kita, tetapi setidaknya kita bisa mengontrol respon diri terhadap perilaku tersebut. Kalau kemudian kita satu misal dibully oleh teman kita diejek, atau kemudian teman kita ketika melihat wajah kita selalu mengumpat, ini kita tidak perlu kemudian membalas dengan umpatan. Ini yang pertama, cara kita mengendalikan ketika terjadi bullying atau kita sedang dibully, maka kita hentikan. Kita bisa mengendalikan respon daripada apa yang dilakukan teman tadi supaya kita tidak melakukan tindakan yang justru malah mengakibatkan suasana semakin keruh. Kemudian yang kedua, cara menanggulangi adanya bullying adalah tenangkan diri. Jika si pembuli ini melakukan ulah, maka jangan malah termakan emosi. Ini yang nantinya pembulian itu bisa terjadi berulang-ulang karena si pembuli ini merasa berhasil. Berhasil apa? Berhasil menjatuhkan kita semisal, berhasil menjatuhkan prestasi kita semisal. Ini karena itu kita harus menenangkan diri kita ketika kemudian ada teman kita yang melakukan pembulian. Sekarang cara kita menanggulangi adanya bullying. Yang pertama, kenali apa yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tetapi kita bisa mengontrol respon diri terhadap perilaku tersebut. Seandainya ada orang yang melakukan pembulian, maka kita bisa mengendalikan diri kita. Jangan terus kemudian kita melakukan pembalasan. Ini yang kedua, yaitu tenangkan diri. Jika si pembuli berulah, jangan malah kita termakan emosi. Seringkali ketika kemudian ada pembulian, ada perundungan, kemudian ini sudah manusiawi. Ketika dibuli pasti akan melakukan respon. Tapi ini yang perlu kita kendalikan. Kemudian cara menanggulangi bullying yang ketiga adalah perbanyak teman. Karena si pembuli
ini biasanya akan mencari korban yang tidak punya teman. Yakin saja, jika banyak teman, pasti si pembuli ini tidak akan berani. Ini seringkali terjadi. Satu misal, ada siswi lewat sendirian. Ini nanti si siswa juga akan berani melakukan pembulian. Memanggil-manggil atau kemudian menyapa dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian bersama-sama, ini yakin saja tidak akan berani untuk melakukan pembulian, tidak akan berani melakukan perundungan. Kemudian yang terakhir, tunjukkan kepercayaan diri, tegakkan pandangan kita dan tegaskan suara kita. Ini adalah cara kita untuk menanggulangi supaya tidak terjadi adanya perundungan atau pembulian. Dan mudah-mudahan dengan adanya sedikit materi ini bisa memberikan wawasan kepada siswa-siswi seluruhnya, sehingga proses belajar mengajar pembelajaran yang ada di SMA Queen Al-Falah ini bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari adanya kekerasan, kita terhindar dari adanya perundungan dan pembulian. Itu saja materi singkat ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.